Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Michael Rafael Ben Arianto, NIM 67 2021 028. Saya Matthew William Gunawan dengan NIM 67 2021 021. Saya Monica Yosefinora dengan NIM 67 2021 032. Saya Stefrila Andianto dengan NIM 67 2021 033. Saya Ricardo Gunawan, NIM 67 2021 062. Di sini kami akan membawakan sebuah narasi tentang bisnis online top up game. Ya, yang pertama, kenapa saya memilih usaha ini? Saya memilih usaha ini karena di masa pandemi ini kayak orang banyak pemasukannya yang berkurang. Di sini saya dan teman-teman membuka suatu usaha top up game. Di situ karena di Indonesia semakin pesat perkembangan e-sportnya, dan kami ingin mencoba membuka tempat top up game itu. Dan tempat top up ini saya dan teman-teman sudah berjalan selama 1 tahun. Lalu proses pembeli, yaitu pembeli WhatsApp kepada admin, lalu admin akan memberikan list harga, lalu pembeli akan menentukan top up seberapa besar pembeli yang inginkan. Lalu dari admin akan memberikan format untuk pembelian dan format pembayaran. Di format pembayaran ada melakukan pembayaran dengan transfer, GoPay, Dana, Indomaret, dan Alfamart. Ketika sudah, nanti pembeli harus menyertakan bukti transfer atau pembayaran itu kepada admin, lalu admin akan memproses top up itu. Mungkin dari admin harus menunggu 5-15 menit sampai top up-nya masuk. Kemudian, apa sih yang membuat top up game menjadi salah satu bisnis yang menarik? Karena perkembangan teknologi di era digital saat ini membuat permainan game online menjadi lebih bervariatif dan semakin canggih. Apalagi di masa pandemi saat ini, membuat kita mau tidak mau harus beraktivitas di rumah, dan bermain game online menjadi salah satu aktivitas yang digemari oleh banyak orang. Nah, keadaan seperti inilah yang berimbas pada melonjaknya keuntungan di bisnis game online, khususnya bisnis top up game online. Kebosanan atau kejenuhan menjadi faktor utama yang membuat bisnis ini menanjak. Lalu konflik apa yang ada dalam usaha top up game? Permasalahan yang ada ketika membuka jasa top up saldo game adalah sedikit peminatnya dan banyak saingan toko-toko top up lainnya yang memberikan harga jauh lebih murah, dan harga dari saldo game itu bergantung pada nilai kurs mata asing, terutama US dollar. Ketika seller menumpuk saldo dan tidak terjual, maka seller akan rugi karena tidak bisa balik modal. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari buyer juga membutuhkan usaha dari seller untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang akan dikirim benar-benar aman. Dan untuk membesarkan nama toko dibutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pembelinya bisa semakin banyak. Solusi dari konflik kurangnya peminat dari penjualan voucher game online atau top up. Banyak penjual voucher game melakukan teknik pemasaran promosi penjualan untuk bersaing. Karena promosi penjualan menambah nilai ekstra pada suatu produk atau layanan di atas penawaran normal agar dapat mencapai tujuan penjualan dan pemasaran tertentu. Promosi penjualan terdiri dari beragam koleksi alat insentif, kebanyakan jangka pendek, dirancang untuk memicu pembelian produk atau jasa tertentu yang lebih cepat dan atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Tetapi dengan halnya promosi tanpa didukung oleh faktor lain, konsumen tidak akan semudah itu melakukan sebuah keputusan. Di mana sekarang ini seiring dengan perubahan karakteristik gaya hidup konsumen Indonesia dan ketatnya persaingan retail, prinsip dasar untuk kesejahteraan hubungan antara konsumen dan merek adalah kepercayaan. Merek tanpa kepercayaan konsumen tidak dapat bertahan lama di pasar. Kepercayaan online adalah fenomena penting dalam transaksi bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen. Konsumen akan bertransaksi lebih banyak jika mereka telah memiliki kepercayaan pada suatu merek, dan melalui kepercayaan konsumen akan menjadi loyal pada suatu produk.
Semua ini pastinya menyenangkan untuk dijalani, terutama untuk orang-orang yang hobinya main game online. Jadi selagi kita bisa melakukan hal yang kita suka dan bisa dijadikan sesuatu yang positif dan menguntungkan, kenapa tidak dilakukan? Seperti kata Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. Artinya satu-satunya jalan untuk melakukan pekerjaan yang baik adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Sekian dari narasi kami dan terima kasih.